Ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau membahas satu tema yang namanya predestinasi. Terus terang saja, saya dulu sebagai orang Kristen sampai usia kurang lebih 27 tahun, saya tidak pernah kenal istilah predestinasi. Karena di gereja saya juga mungkin tidak pernah dibahas, atau saya nggak pernah dengar memang tentang predestinasi itu apa. Dan setelah belajar predestinasi juga terkaget-kaget karena banyak hal yang tidak bisa diterima oleh akal tentang predestinasi. Dan juga bahkan sangat bertentangan dengan konsep yang selama ini kita pegang di dalam gereja. Apa itu konsepnya? Konsepnya ya Allah mengasihi manusia, semua manusia Allah mengasihi. Dan Allah juga memberi kesempatan kepada semua manusia untuk kesempatan itu terbuka sekali untuk manusia mau datang kepadanya, datang kepada Kristus. Nah, itu konsep yang saya terima selama saya jadi orang Kristen. Sejak saya masih bayi, saya sudah dibaptis. Dan saya ikut sekolah minggu, ikut remaja, ikut pemuda. Ya, tidak pernah belajar tentang predestinasi. Katekesasi, semua saya ikuti. Ya, CD, saya ikuti semua. Tapi ya, nggak pernah dengar predestinasi itu apa. Setelah dengar, kaget. Loh, masa Allah seperti itu? Nggak cocok sama pikiran kita pada umumnya tentang Allah yang kita kenal. Ya, itulah riwayat singkat dari kita sebagai orang Kristen yang awam ini, yang nggak pernah belajar teologi dan tidak pernah mengenal istilah predestinasi. Ya, saya pinjam kalimatnya John Calvin. John Calvin di Institusio pernah bilang, nanti kalau sempat kita akan membahas itu institusionya John Calvin tentang predestinasi. Karena ada rekan yang ngumpulin ngumpulin tulisannya John Calvin di Institusio khusus tentang predestinasi. Cukup panjang, dan saya kira kalau membahas itu bisa mungkin pembahasan kita ini 50 sesi. Ya, benar ini. Bisa 50 sesi kalau itu mau dibahas semuanya loh ya, yang tulisannya John Calvin itu tentang predestinasi itu. Ya, kita sudah bahas Arminianism vs Calvinism itu 40 sesi. Ini bisa 50 sesi. Sampai membelenger mungkin. Ya. Ya. Pendahuluan ini saya mungkin tidak mau berat-berat ngajak saudara berpikir dulu berat-berat, tapi kita pendahuluan aja dulu ya, pendahuluan. Ini ada teman yang sudah dari Melbourne juga sudah on. Ya, saya senang dengan teman-teman yang rindu belajar firman sambil ngobrol-ngobrol, daripada waktu diisi untuk
nonton TV yang acaranya nggak jelas itu lebih baik kita ngobrol di sini kan, tambah ilmu, ya bisa belajar bagaimana berargumentasi, bagaimana menjawab pertanyaan, ya bagaimana berpendapat dan sebagainya. Ini semua akan melengkapi kita semua. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, salam jumpa juga, dan kita akan membahas tentang sekali lagi predestinasi. Ada kelanjutannya, single atau double, ya, predestinasi tunggal atau ganda. Tapi saya tidak mau bahas dulu tentang tunggal ganda, saya mau bahas tentang predestinasi dulu. Ya, sekarang mulai dari definisi. Saya tidak menulis bahan atau belum menulis bahan. Jadi mulai dari definisi, pre, dan destinasi. Pre itu sebelumnya, destinasi itu penetapan. Jadi kalau predestinasi disambung ya ditetapkan lebih dahulu. Atau bahasa lebih sederhananya ditetapkan sebelumnya. Sudah ditetapkan sebelumnya. Ini pasti ganjil bagi orang-orang yang baru pertama kali dengar istilah ini. Ditetapkan sebelumnya. Karena kita selalu punya pemikiran, kita menjalani hidup ini kan dengan kebebasan toh. Kita menjalani hidup ini dengan ya mengalir, gitu kan. Atau kita memang punya rencana, bisa punya rencana dalam hidup ini, tapi rencana kita kan bisa rencana A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Dan kita bisa berubah-berubah, rencana kita dari A bisa ke B, bisa ke C. Ya, itu kan tergantung juga kita kan. Kita mau bikin rencana apa, mungkin bikin pabrik, atau bikin kantor, atau usaha ini, usaha itu, atau bikin ya acara-acara internet dan sebagainya. Itu kan terserah kita kan. Lalu katanya ditetapkan lebih dahulu. Apanya yang ditetapkan lebih dahulu sehingga muncul pembatasan istilah predestinasi, yaitu predestinasi itu adalah penetapan Allah khusus mengenai keselamatan saja. Nah, itu pembatasan definisi predestinasi. Jadi penetapan Allah khusus hanya masalah keselamatan. Lalu keselamatan itu, nah kalau single, rencana keselamatan itu hanya untuk orang-orang yang diselamatkan. Sedangkan kalau double itu Allah bukan hanya merencanakan untuk keselamatan, tapi juga merencanakan orang-orang yang ditolak, ya, ditolak alias ditetapkan untuk binasa. Nah, itu singkat cerita mengenai single dan double. Tapi sebelum ke sana, saya mau masuk ke hal-hal mendasar dulu.
yaitu penetapan sebelumnya. Sebetulnya secara secara manusiawi, penetapan Allah sebelumnya ini malah seharusnya sangat logis. Seharusnya secara manusiawi aja, tidak usah secara teologis atau filosofis atau pokoknya pikiran-pikiran brilian dan segala, tidak usah brilian lah, sederhana aja. Ya, secara sederhana aja sebetulnya predestinasi atau penetapan sebelumnya itu hal yang sangat wajar. Nah, tadinya kan kita pikirkan, wah itu aneh itu kok ditetapkan lebih dulu, itu aneh. Itu di luar pemikiran kita. Tapi sebetulnya itu wajar. Kalau dipikir-pikir lagi loh ya, dipikir-pikir lebih dalam lagi. Kenapa? Saya kasih ilustrasi aja. Saudara menjalani hidup ini misalnya hari demi hari, saudara menjalani hidup. Itu hidup saudara itu saudara jalani itu dengan suatu rencana atau tanpa rencana apa-apa. Pokoknya hari ini bangun mau apa, mbuh enggak, pokoknya apa ae sing ada ya tak lakukan, itu aja. Enggak ada rencana apa-apa. Apa gitu hidup itu? Halo? Ya, toh? Orang yang hidupnya enggak ada rencana apa-apa, pokoknya bangun pikirannya pikirannya itu oblong-oblong itu. Oblong-oblong itu apa ya? Pokoknya kosong itu pikirannya. Wis pokoknya aku mau makan ya makan, aku mau tidur ya tidur. Aku mau main ya main. Terserah apa aja lah, aku enggak mau mikir apa-apa, aku tidak ada rencana. Pokoknya hidupku seenakku. Itu orang kayak gitu, itu orang apa ya kira-kira? Ada yang kasih pendapat? Halo? Orang yang tidak mau maju itu. Orang yang tidak mau maju, ya. Apalagi? Bang, sakit jiwa, Pak. Sakit jiwa, iya. Orang sakit jiwa itu kan tidak punya planning dia. Sakarabadewe katanya. Sakarepe dhewe. Iya toh. Orang itu kan yang normal itu orang punya planning. Bagaimana orang tidak punya planning itu? Hah? Masa orang misalnya mendirikan pabrik. Lu bangun gedung ini mau buat apa? Pabrik apa? Nggak tahu. Saya enaknya ya pokoknya. Loh, jadi rencananya nanti mesinnya mesin apa? Ya nggak tahu. Sembarang mesin ya bolehlah. Loh, apa orang mau bikin pabrik itu kayak gitu, sembarangan gitu. Ya kacau lah. Orang itu namanya kalau mau menjalani hidup yang benar dan bertanggung jawab, ya harus namanya ada planning, ada rencana. Itu loh. Nah, bagaimana dengan Allah menciptakan langit dan bumi? Coba saudara pikir. Allah menciptakan langit dan bumi ini pakai rencana atau enggak pakai rencana? Halo? Iya, pakai, Pak. Pakai rencana. udah pasti. Lah iya. Aneh kan? Kalau dikasih tahu ada predestinasi langsung nggak terima. Mana bisa predestinasi? Tidak bisa. Ya, Anda itu pikir Allah itu menciptakan langit dan bumi ini cuma amburadul gitu. Saenake karepe dhewe terus nggak jelas.
Mau buat apa ini nggak jelas semua. Enggak dong. Pasti ada rencana dong. Nah, ini aja sudah menunjukkan bahwa predestinasi itu bukan Anda bisa setuju, Anda setuju, tidak setuju, predestinasi itu sudah suatu keharusan untuk ada predestinasi. Predestinasi itu kan tadi saya bilang sudah ditetapkan sebelumnya. Ditetapkan sebelumnya itu apa maksudnya? Kan merencanakan. Kayak Anda tadi mau bikin pabrik. Pabrik apa? Pabrik sepatu. Tentunya pabrik sepatu perlu mesin untuk bikin sepatu toh. Perlu bahan-bahan sepatu kan? Ya. Alas sepatu dan sebagainya, lem dan sebagainya. Perlu juga karyawan yang bekerja. Lalu itu kan merencanakan dan Anda sudah menetapkan sebelumnya. Menetapkan misalnya karyawannya berapa, nanti pabriknya seluas apa, kapasitasnya nanti produknya satu hari bisa menghasilkan sepatu berapa. Loh, itu kan ada planning. Masa nggak ada planning? Kacau lah. Oke, sekarang ya ngomong-ngomong kayak gini, saya ajak saudara untuk lihat Alkitab. Ya, ada satu ayat yang sebetulnya ayatnya ini ayat yang juga sudah sering dibaca, cuma ayat itu toh, tidak dibaca selanjutnya. Mesti dibaca yang selanjutnya, jangan hanya ayat itu aja yang dibaca. Ya, ayat yang terkenal itu Roma 8 ayat 28. Ya, coba kita baca. Roma 8 ayat 28. Ini kan ayat favorit tuh. Hafal malahan. Roma 8 ayat 28. Tapi ya cukup sampai di situ yang dibaca. Ya, kita tidak membaca secara lebih lengkap. Ya, coba buka Roma 8 ayat 28. Ada yang mau bacakan buat kita? Saya bacakan, Pak Andi. Silakan, Pak. Ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Coba dibaca ayat ini dulu saja, enggak apa-apa. Roma 8 ayat 28 ini dulu aja. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata-kata ini memang bisa agak membingungkan. Tapi kalau kita lihat prinsip secara komprehensif, ya, secara keseluruhan, dan secara integrated, maka kita tahu ya, Allah itu bukan turut bekerja, itu bukan Allah itu kayak melok-melok. Ya, bahasa Jawanya itu melok-melok atau ikut-ikutan. Allah turut bekerja dalam segala. Oh, Allah segala sesuatu ini bekerja sendiri, tapi Allah itu ikut-ikut di dalamnya. Kesannya kan seperti itu kalimat ini, dan memang dalam bahasa Inggrisnya juga seperti itu. Kesannya itu sepertinya Allah itu cuma turut-turut bekerja. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tadi secara komprehensif, secara integrated, ya kata-kata ini itu pasti
maksudnya bukan Allah itu ikut-ikut. Makanya saya nggak suka kalau ada orang berdoa, Tuhan biarlah Engkau ikut campur tangan. Ikut campur tangan dalam hidup kami. Ini istilahnya tidak benar. Saya koreksi ya. Istilah campur tangan itu. Campur tangan itu apa ya? Tangan dicampur-campur atau campur ditangani gitu loh. Atau ya ikut campur tangan itu seperti ya ini turut bekerja itu. Nah, ada sesuatu yang memang bekerja sendiri, lalu Tuhan tuh ikut-ikut di situ. Ya, campur tangan itu berarti saya punya urusan, Tuhan itu ikut-ikut dengan urusan saya. Makanya waktu saya berdoa, Tuhan biarlah Engkau campur tangan dalam hidupku. Jadi aku yang punya hidup, Tuhan yang ikut-ikut dalam hidupku. Ini konsepnya nggak benar sama sekali. Meskipun kalimatnya seperti itu, makanya nangkep kalimat dalam Alkitab itu harus punya presupposisi yang benar. Kalau Anda cuma nangkep kalimatnya, tapi Anda tidak nangkep akan konsep secara utuh dan keseluruhan, secara teologis, Anda akan kacau melihat ayat-ayat Alkitab, apalagi ada kata Allah menyesal. Ya, langsung bingung kena kata Allah menyesal itu. Bahasa aslinya kata menyesal itu bertobat. Allah bertobat. Lulu. Allah kok bisa bertobat itu kayak apa? Nah, tambah kacau lagi Anda kalau tidak punya konsep yang integrated dan yang komprehensif, ya, yang holistik, ya, yang harmonis. Nah, itu harus dilihat secara teologis. Kerangkanya harus jelas. Oke, saya kembali ke ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya yakin kata-kata ini menunjukkan bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Allah mengendalikan segala sesuatu. Bukan ikut-ikut bekerja atau ikut campur tangan itu. Bukan, dia yang mengendalikan. Dia yang mengontrol segala sesuatu. Ya. Mungkin saudara pikir, wah Pak Andi Halim ini ekstrim ya. Hyper Calvinism ini jangan-jangan. Nggak ngerti apa-apa langsung nuduh ngawur. Hyper Calvinism itu apa? Nggak ngerti apa-apa langsung sudah nuduh macam-macam. Saya kadang-kadang ya jengkel ya melihat orang-orang yang nggak tahu istilah itu lalu nuduh sembarangan. Nggak pernah belajar sebenarnya tentang konteks itu, nuduh seenaknya sendiri. Hyper Calvinism itu apa? Nggak ngerti dengan benar, langsung nuduh sembarangan. Sama seperti waktu kita pernah diskusi, ada teman yang mengatakan John Calvin itu tidak menggunakan ayat. Dia cuma hanya berfilosofi, berfilsafat aja John Calvin itu tanpa ayat-ayat. Dia hanya bermain otak saja. Saya bilang, jangan ngawur ya, nuduh-nuduh John Calvin nggak pakai ayat, hanya main filsafat saja, hanya main otak saja, tapi tidak ada ayatnya. Itu kesimpulan dari mana itu? Orang nggak pernah belajar baik-baik John Calvin, ya nggak pernah baca bukunya, nggak pernah meneliti dengan baik, mungkin hanya ngutip-ngutip cuma 1-2 kalimat dicoplik-coplik lalu disimpulkan secara salah. Nah ini hati-hati. Oke, kembali ke sini.
Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini bisa ditafsirkan salah. Ya. Salahnya itu bagaimana? Mungkin ada orang yang bilang, tolong mic-nya bisa di-mute ya. Halo, mic-nya tolong di-mute. Ya, ini gangguan-gangguan yang di luar kemampuan saya ya. Sebetulnya saya bisa mau mem-mute juga bisa, cuma kan saya harus buka-buka lagi. Oke, saya lanjut. Jadi ayat ini bisa disalah mengerti karena coba perhatikan ini. Allah turut bekerja, tadi turut bekerja itu berarti kan kesannya ikut-ikut, itu pertama. Lalu dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi kesannya Allah itu hanya mau bikin sesuatu yang baik untuk orang yang mau mengasihi Dia. Jadi kalau ada orang yang mungkin tidak benar-benar mengasihi, ya Allah tidak mau baik sama dia. Tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang tidak mau mengasihi Dia. Jadi, wah, kita harus berusaha ya mengasihi Allah. Dengan kita mengasihi Allah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini kesimpulannya sudah kesimpulan antroposentris. Saya harus mengasihi Allah supaya Allah mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya berarti kan kita mengasihi Allah itu pamrih toh. Tujuannya kita mengasihi itu untuk supaya Allah baik sama saya. Nah ini loh, satu kalimat ini bisa berarti 1001 macam tafsiran. Dan banyak yang ngawur juga tafsirannya. Ya. Makanya kembali lagi kan saya pernah bilang, sebetulnya yang dimaksud dengan reform itu adalah kita selalu back to the Bible. Tapi yang dimaksud back to the Bible juga back to hermeneutik. Kembali kepada penafsiran Alkitab secara bertanggung jawab. Ya, kalau tadi seperti Allah turut bekerja, berarti Allah kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak bekerja. Tapi di sini ditulis segala sesuatu. Segala sesuatu berarti bisa kesannya Allah hanya ikut-ikut bekerja aja, tapi yang menentukan semuanya bukan Allah. Allah hanya ikut-ikut saja. Kalau Allah tidak diikut sertakan, ya dia tidak bekerja mungkin. Mempersilakan Allah bekerja atau enggak. Kadang-kadang begitu. Jadi saya ada kesan cukup banyak ya. Pengajar-pengajar yang mengatakan kalau kita menutup pintu kita, ya Allah tidak bisa buka pintu kita. Kalau kita buka pintu hidup kita, baru Allah bekerja. Kalau Allah kita tidak buka pintu hidup kita tidak memperkenankan Allah masuk di dalam hidup kita, ya Allah tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Berarti Allah bekerja atau tidak bekerja tergantung saya mau buka pintu atau tutup pintu. Nah, ini kesimpulan antroposentris. Berpusat pada manusia. Jadi seolah-olah Allah itu bergantung kepada kita. Keputusan Allah itu bergantung pada kita. Baru nanti kalau kita berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dengan kehidupan kami. Nah, baru Tuhan campur tangan. Kalau kita tidak mendoakan untuk Tuhan campur tangan, ya Tuhan ya nggak peduli.
dengan urusan kita. Tergantung kita mau minta apa enggak. Apa seperti itu Allah itu? Ya. Nah, ini semua pasti bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang kacau kalau kita tidak belajar Alkitab baik-baik. Oke, kembali lagi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu, nah, kalau baca kalimat terakhir, baru mulai mikir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kalimat ini. Saya yakin kalimat terakhir ini banyak orang yang tidak memperhatikan dan tidak merenungkan dan tidak menekankan. Yaitu, ya saya blok ini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, poinnya justru ayat 28 ini adalah rencana Allah. Itu poinnya. Poinnya bukan saudara mengasihi Dia, atau saudara yang membuka pintu untuk Tuhan ikut bekerja. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, kalau ini kita renungkan dalam-dalam ya. Sudah yakinlah bahwa rencana Allah itu sudah yang tertinggi dan paling berotoritas dalam segala sesuatu. Ya, tertinggi dan paling berotoritas dalam segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melampaui rencana Allah. Tidak ada. Jadi ayat 28 ini mau menegaskan bahwa semuanya itu akan sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, seolah-olah Allah itu memang tujuannya adalah untuk kebaikan. Kebaikannya siapa? Orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau kita mengasihi Dia, Allah akan benar-benar berbuat yang terbaik buat kita. Ya. Jadi bagi orang yang mengasihi Dia, kita bisa klaim janji Allah, kita klaim supaya Allah berbuat yang baik buat kita. Ya, itu janji Allah. Kita klaim Dia. Ya, Allah itu kita jadikan seperti jongos kita atau kacungnya kita. Atau budaknya kita untuk menuruti apa yang kita inginkan. Pokoknya kalau aku sudah mengasihi, aku bisa minta Allah berbuat apapun untuk kebaikan bagi diriku. Untuk memenuhi segala keinginanku. Wah, ini sudah tafsiran ngawur pol. Ngaco banget tafsirannya. Karena penekanannya adalah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi, tadi saya sudah mendahului, bagi yang terlambat mungkin perlu dengar dari awal. Saya merasa sayang kalau orang-orang terlambat tidak dengar dari awal, nggak tahu presupposisinya dari awal itu apa yang ditekankan. Ya, jadi saya harap nanti setelah selesai acara kita ini bisa dengar dari awal.
Jadi kembali lagi, rencana Allah itu suatu hal yang harus, penetapan Allah, rencana Allah itu sama dengan penetapan Allah. Mana ada rencana bukan penetapan? Yaitu kalau manusia. Saya bisa rencana, tapi saya tidak mampu menetapkan. Saya cuma berencana saja. Tapi kalau Allah kan bukan seperti saudara dan saya yang nggak mampu apa-apa. Kita tidak bisa memprediksi masa depan. Sedangkan Allah penguasa segala masa. Masa lalu, masa sekarang, masa depan, bahkan masa kekekalan. Allah Maha Kuasa, berdaulat atas setiap waktu. Kalau saya membuat ilustrasi-ilustrasi yang menyamakan Allah seperti kita, jangan salah prasangka. Menganggap Allah sama seperti saudara. Salah. Ya. Allah bukan sama seperti saudara. Kita yang dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah. Ada kemiripan esensinya atau keberadaan Allah itu ada kemiripan waktu Allah menciptakan kita. Sehingga manusia berencana itu sebetulnya suatu wujud, ya, manusia kalau berencana itu adalah suatu wujud di mana manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia berencana. Kalau binatang itu, apakah ada rencana dalam kehidupan binatang? Bisa juga ada rencana. Seperti misalnya saya lihat kehidupan burung, ya, dalam film-film tentang kehidupan binatang di YouTube itu. Saya senang lihat film-film kehidupan binatang karena makin saya lihat, wah, ciptaan Tuhan luar biasa. Ya, dan ternyata ada binatang-binatang yang mereka punya anak, ya. Misalnya burung itu punya anak, bagaimana ibu dari burung ini memelihara anaknya, mencarikan makan. Ya, ada yang anaknya diserang binatang lain, ibunya membela, ya. Tapi itu sejauh itu. Lalu rencana ini berkaitan dengan tujuan. Tujuan. Untuk apa Allah mencipta segala sesuatu. Itu ada tujuannya. Bukan ya asal-asalan aja lah. Diciptakan asal-asalan, gua nggak mau tahu ini akhirnya bagaimana, jadinya bagaimana, nggak jelas semua, terserah semuanya. Alias amburadul itu. Saya yakin tidak. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Binatang bisa punya rencana. Tapi binatang untuk menetapkan tujuan hidup, enggak ada. Tujuan hidupnya dia cuma cari makan. Itu binatang. Ya kan? Kalau tujuan hidup manusia hanya untuk cari makan, ya berarti tidak beda sama binatang dong. Manusia itu berkarya, berprestasi, ya, hidup berguna, ya, untuk sesama dan sebagainya. Nah, ini saya sudah bicara panjang lebar, saya lanjutkan. Jadi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah yang menjadi jaminan ayat 28.
Yang menjadi jaminan dalam ayat 28 bukan orang yang mengasihi dia. Ya, yang menjadi jaminan dalam ayat 28 bukan kita yang mempersilahkan Allah bekerja dalam hidup kita. Yang menjadi jaminan itu adalah rencana Allah itu yang pasti genap dan terjadi dan genap dengan sempurna. Itu yang menjadi jaminan pegangan saudara dan saya. Waktu saya membawa renungan tentang ayat ini dalam kebaktian penghiburan, saya menekankan atau menegaskan bahwa ayat ini bukan mau menunjukkan betapa Allah itu benar-benar mau setia berbuat yang baik buat kita. Allah itu pokoknya apapun yang dia lakukan adalah untuk kebaikan buat kita. Kalau hanya sampai di situ, itu namanya kembali lagi seperti tadi saya bilang, antroposentris. Allah bukan berbuat segala sesuatu untuk kebaikan buat saya. Kalau seperti itu adalah antroposentris, self-sentris, egosentris, semuanya buat saya. Tapi yang menjadi jaminan dan pegangan dan kebenaran itu adalah saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang jadi jaminan. Hidup saya adalah hidup yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang menjadi pegangan. Itu yang menjadi jaminan. Kalau mereka yang mengasihi dia, bagaimana saya mengasihi dia? Itu juga karena anugerahnya dan karena rencananya yang genap dalam kehidupan orang yang dipilihnya. Benar ini, saya enggak ngawur nih ngomong kayak gini nih. Mereka yang mengasihi dia itu siapa? Orang yang hidup dalam rencana Allah. Maksudnya orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang itu akan dikaruniai untuk belajar mengasihi dia. Coba ayat 29. Tolong ada yang mau bacakan ayat 29 buat kita. 29 dan 30 sekaligus. Silakan siapa saja bacakan. Aku, Pak. Ya, silakan. Sebab Kita. semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya. Ini luar biasa. Jadi saudara jangan memisahkan ayat 28 itu dengan ayat 29 dan 30. Kadang-kadang ayat 28, aduh, terhibur sekali dengan ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Allah begitu memperhatikan kita. Allah begitu mengutamakan kita. Allah memberikan segala-galanya bagi kita. Ini kelihatannya benar tapi ngaco.
Ya, ayat ini kelihatannya benar, tapi ayat itu ditangkap dengan salah, ditangkap dengan antroposentris dan tidak teosentris. Padahal ayat ini sangat teosentris, yaitu sampai kita kalau baca 29 sampai 30, wah ini baru matanya melek. Ya, kalimat terakhir dari ayat 28 tadi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu yang bagaimana? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Lengkap. Lengkap. Panggilan Tuhan itu lengkap, utuh, dan sempurna. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, yang di ayat 29 sama 30 kan semuanya di semua, Pak, ya. Dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Semua tidak ada andil dari kita semua, Pak. Dari manusia maksud saya. Betul. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan saya itu, Pak, yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu mengenai perilaku dan hidup, Pak, ya, bukan fisik, ya, Pak, ya. Gambaran Menjadi serupa dengan anaknya itu, gambaran anaknya. Jadi kehidupannya Tuhan Yesus dan perilaku Tuhan Yesus, perkataan dari kata apa? Dari kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus, Mbak. Maksudnya itu, bukan, Pak? itu dalam arti yang luas ya. Yang jelas Tuhan Yesus itu berulang kali disebut sebagai teladan untuk orang percaya. Ya, teladan itu ya dalam segala sesuatu yang memang untuk saudara dan saya meneladani. Tapi harus diingat juga, tidak semua kehidupan Tuhan Yesus bisa kita teladani. Karena ada yang kita nggak mampu, jelas-jelas tidak mampu. Dan justru tidak boleh untuk meniru. Ya, misalnya Tuhan Yesus itu sederajat dengan Allah. Wah, kita harus berusaha untuk sederajat dengan Allah ya. Itu namanya kurang ajar itu. Ya kan? Jadi ada hal-hal yang memang untuk manusia bisa diteladani. Ada hal yang memang dari sisi ilahi Kristus yang memang kita tidak mungkin meneladani. Tapi meneladani itu pun kita bukan berarti mampu persis sama seperti Kristus. Karena itu pun adalah anugerah Tuhan yang membawa hidup kita dalam perubahan demi perubahan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena only by grace, anugerahnya. Ya. Oke. Pak, tanya, Pak. Baik, silakan. Yang Roma 8 ayat 28 sampai 30, apa itu lebih spesifik ke arah predestinasi mengenai keselamatan atau secara luas, secara umum? Soalnya khususnya yang di ayat 28 itu ada yang agak membingungkan untuk beberapa hal. Contohnya, Pak, kan ada ayat yang mengatakan kamu tidak menerima, kamu tidak mendapatkannya karena kamu tidak meminta, tidak berdoa, gitu, Pak. Kemudian juga ada yang dalam kehidupan sehari-hari kita mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan ada masalah gitu, kita suka menghubung-hubungkan, tadi sih sepertinya saya nggak berdoa dulu ya, lupa nih nggak berdoa dulu gitu.
Dan banyak hal-hal seperti itu, termasuk tadi, mana sanggup saya mengasihi dia. Kasih saya kepada Allah kan yang menguntungkan saya aja, pas saya ingat, nggak berani saya mengatakan mengasihi dia. Gitu. Ya. Baik. Pertanyaan Pak Yohanes dan Pak Endarto ini jawabannya luas banget. Itu kita harus belajar mengenai kristologi, kita belajar sifat-sifat Kristus. Kalau intinya sih begini, saya mau kembali ke intinya saja. Intinya adalah Tuhan itu memang menunjukkan teladan dalam misalnya ketaatan kepada Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa salah satunya apa? Kehendak Bapa salah satunya adalah mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ya sudah, itulah, teladanilah itu. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk saudara juga bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lalu tadi pertanyaan Pak Yohanes, apakah kita ya predestinasi itu untuk semua, untuk keselamatan saja atau untuk semua hal? Ya itu nanti kita bahas. Ya ini kalau ayat tadi Roma 8 ayat 28 ayat 30 itu memang konteksnya untuk orang pilihan yang sesuai dengan rencana Allah. Ya, orang pilihan itu sudah ditentukan, sudah direncanakan, ditetapkan dan akan dipanggil, ya akan diperlengkapi, disertai, ya sampai akhirnya dimuliakan. Itu semua dalam rencana Allah. Jadi sekali lagi saya tadi bilang, tidak mungkin Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini tanpa ada rencana apa-apa. Tidak mungkin. Allah itu Allah yang berencana dan rencananya pasti sempurna. Dan tidak mungkin salah. Dan tidak mungkin gagal. Dan tidak mungkin salah perhitungan. Dan tidak mungkin salah prediksi atau gagal produk. Tidak mungkin. Karena Allah itu sempurna. Kalau saudara dan saya itu bisa gagal produk. Saudara dan saya bisa salah perhitungan. Tapi kalau Allah itu bagaimana bisa salah perhitungan? Allah tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Tidak ada yang Allah nggak tahu. Allah tahu semua. Sebelum mencipta apa Allah nggak tahu kalau Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa? Ya tahulah. Saudara kalau bilang nggak tahu ya konyol deh. Berarti Anda itu nggak mengenal Allah yang Maha tahu. Kok sampai bilang Allah nggak tahu kalau manusia bakal jatuh dalam dosa? Kalau Allah sudah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, pasti Allah tidak akan menciptakan manusia yang bakal jatuh dalam dosa. Nah, itu konyol banget. Ya. Makanya belajar menafsirkan itu harus komprehensif. Harus integrated. Ya. Harus holistik. Ya. Keseluruhan, keutuhan. Ya. Kesatuan. Itu belajar Alkitab harus kerangka teologisnya itu harus jelas. Saudara kalau tidak punya kerangka teologis pasti kacau. Nanti ya itu tadi ada Allah menyesal, bingung kabeh. Allah kok bisa menyesal. Nah, makanya belajar firman dengan bertanggung jawab.
Ya, puji Tuhan. Silakan. Ada yang mau tanya lain? Ya, malam Pandi. Malam Pak Elia. Saya bingung untuk masuk ke sesi ini, Pak. Pak Andi sudah mempredestinasikan 50 episode. Wah, keren banget, Pak. Bukan. Saya kan bilang mungkin. Saya bukan Allah. Oke, itu mungkin. Bisa ya, bisa enggak. Iya. Kembali ke laptop, Pak. Ini pertanyaan bodoh aja gitu ya, Pak ya. Kalau Allah sudah merencanakan dari awal sampai akhir alam semesta, nggak mumet ya Pak ya? Begitu banyaknya predestinasi sampai yang saya pernah dengar dulu di RMC, sebutir hujan pun sudah dipredestinasikan. Apakah nggak mumet ya Pak? Pertanyaan konyol, thank you Pak. Kalau kita yang mencipta ya mumet pasti. Tapi kalau Allah yang mencipta, Allah itu maha. Dan kita tidak perlu meragukan kemahaan Allah. Makanya ada kalimat Tuhan Yesus berkata, rambut di kepalamu pun sudah terhitung semua. Nah, siapa yang mau ngitung rambut? Saudara pernah nggak yang ngitung rambut? Mumet nggak? Ngitungi rambut. Ya mumet toh ngitungi rambut. Orang pengangguran toh kok ngitungi rambut. Itu. Tapi Alkitab bilang Allah ya rambut di kepalamu pun sudah terhitung semuanya. John Calvin mengatakan kalimat itu kalau didengar orang yang logikanya sehat pasti menyimpulkan bahwa Allah itu ayat itu menunjukkan apa? Allah berdaulat atas segala sesuatu dan tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi di luar kehendak Bapa. Karena ada ayat selanjutnya kan bilang burung di udara tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Berarti semua dalam kontrol Allah. Ini bukan ekstremis loh ya. Ini bukan takdirisme, bukan. Salah, saudara. Ini namanya kedaulatan Allah dan penetapan Allah yang sempurna. Amsal 16, Pak ya. Ya, itu boleh dikatakan ayat favoritnya Pak Elia katanya itu. Amsal 16 itu. Ya, favorit saya juga. Pak Andi. Ya, saya coba, boleh Pak menambahkan? Oh, Pak Darmius. Iya. Silakan. Tadi ada yang menarik, pernyataan dari Pak Elia ya, yang bagaimana Tuhan nggak mumet sampai hujan kalau nggak salah ya, ditetapkan gitu kan? Ya. Saya tangkapnya seperti itu. Nah, saya dulu juga sangat sulit memahami Tuhan menetapkan segala sesuatu. Saya sulit terus terang. Bertahun-tahun juga saya memikirkannya. Nah, oke lah, singkatnya bahwa terkait dengan hujan tadi, apa tidak pusing tuh Tuhan ngurusin hujan gitu, kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, jangan lupa bahwa waktu dia berfirman, firman itu adalah perintah, adalah hukum. Hukum dari Allah. Jadi begitu dia berfirman, itu berlaku juga hukumnya, hukum Allah. Nah, terkait dengan hujan, jadi hukumnya pun itu juga ditaruhnya kepada hukum alam. Ya, sehingga hujan itu di dalam
di dalam hukum besarnya Tuhan, tetapi lebih lagi kepada hukum alam. Bahwa kita kenal bahwa ada hukum alam, namanya hujan itu terkait juga dengan hukum alam, di dalamnya lagi ada hukum fisika. Ya, di mana tekanan tertentu dan lain sebagainya, mekanisme yang begitu complicated, begitu integratif, begitu sempurnanya. Nah, itu bekerja bersama-sama, Pak. Jadi mengenai kedaulatan Allah itu sampai dengan hukumnya kepada hukum alam, kepada hukum fisika, kepada hukum kimia, kepada hukum biologi. Itu semua ke sana, Pak. Jadi hukumnya, hukum Tuhan itu artinya sabda atau firman-Nya itu merupakan hukum dan turunannya kepada hukum alam, hukum fisika. Yang tadi terkait dengan hujan, kita kenal dulu, kita pernah belajar mengenai bagaimana terjadinya hujan. Nah, itu kan ada hukum tekanan tertentu di lokasi sekian, kemudian sampai dengan waktu tekanan sekian naik menjadi awan, menjadi embun dan lain sebagainya, kemudian baru turun hujan. Saya kira sejauh itu. Nah, saya pun memahaminya itu dengan satu bantuan, ada buku yang bagus loh, Pak. Itu buku Menebus Sains. Itu penulisnya Fons Poitres. Jadi ini kita menjembatani antara hukum Tuhan, kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan, sampai dengan yang terkecil. Hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi. Kira-kira seperti itu mekanismenya, Pak. Kalau terkait dengan hujan tadi ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Andi. Hal yang unik, sebentar saya mau tanggapi Pak Darmius tadi. Hal yang unik yang tadi dinyatakan oleh Pak Darmius itu sangat diaminkan, ya, sangat diaminkan oleh orang yang benar-benar belajar teologi dan sains. Teologi dan sains itu tidak saling bertolak belakang, tidak saling bertentangan, tidak saling berkontradiksi. Kalau sainsnya itu betul-betul sains yang murni, Yes. bukan sains yang rekayasa. Tapi di dalam sains yang Tuhan juga ciptakan hukum itu. Jadi hukum itu pun juga dalam kontrol Allah. Betul. Jadi contohnya misalnya Tuhan itu menciptakan bumi ini dengan gravitasinya, dengan tekanan udaranya, atmosfernya, ya, dengan oksigennya, ya, dengan putaran pada porosnya, dengan kecepatan berapa, dan putaran mengelilingi matahari dengan kecepatan berapa. Semua itu ada hukum alamnya. Tapi hukum alam ini pun ditopang oleh Allah. Kalau tidak ditopang oleh Allah, hukum alam pun menjadi kolaps, menjadi berantakan. Gravitasi mungkin besarannya bisa berubah-berubah. Ya, mungkin putaran bumi kecepatannya bisa kadang-kadang kebablasan atau kadang-kadang ngerem, ya, atau putaran mengelilingi matahari bisa tahu-tahu bisa mencelat sampai keluar daripada mengelilingi matahari, bisa terpental bumi kita. Nah, itu semua dalam kontrol Allah. Satu hal yang unik ya, saya pernah mendengar
seorang rekan saya yang mengatakan bahwa hujan itu turun kan karena kita bisa analisa secara sains. Oh, hujan turun itu karena ada awan, lalu awan ini dengan temperatur dan tekanan berapa sehingga dia akan jatuh dalam butiran-butiran air ke bumi. Itu hujan. Tapi kita lihat Alkitab ya. Hujan itu bisa turun karena apa? Alkitab ternyata mencatat. Di Matius pasal 5 ayat 45. Coba tolong dibaca. Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Jadi di situ dikatakan hujan itu karena apa? Terjadinya hujan? Diturunkan oleh Tuhan. Yes. Diturunkan oleh Bapa di surga. Ini menunjukkan apa? Semua dalam kontrol Allah. Meskipun tadi pakai hukum alam. Tapi itu dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah. Ya. Bagaimana terjadinya awan? Bagaimana terjadinya musim? Bagaimana terjadinya hujan air? Bagaimana terjadinya salju? Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua dalam kontrol Allah. Kalau tidak dalam kontrol Allah, amburadul semua sudah. Saudara pernah tidak perhatikan bahwa bumi kita ini ada kemiringan? Kemiringan sudut berapa, di dalam bulan-bulan tertentu. Saya memperhatikan, karena sinar matahari masuk rumah saya. Pada bulan ini serongnya ke sana. Pada bulan mulai Agustus atau September, serong mulai ke arah yang berbeda. Siapa yang membuat kemiringan bumi ini? Sehingga sinar matahari bisa serong, bukan timur ke barat loh ya. Kalau timur ke barat, setiap hari kita lihat timur ke barat. Itu pun juga tetap adalah kontrol Allah. Tapi dari timur ke barat ini ada serongnya. Kalau yang meneliti ilmu apa itu namanya? Fisika, Pak. Fisika ya. 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 Atau ilmu apa ya? Falak atau bukan ya? Ya. Itu posisi matahari kan di atas ekuator sama di bawah ekuator, Pak. Makanya Maret sama September itu beda, Pak, posisinya. Nah, itu ya ilmiah, kok Pak. bisa? Iya, makanya kok bisa miring-miring itu? Hukum dari mana miring-miring ini bumi ini? Bukan miring. Relatif itu. Iya. Berpindah bukan miring. Miring mandak itu angel wis. Loh, porosnya itu berubah, porosnya itu. Lah ya, tapi miring Sudut itu. porosnya itu berubah. Oke, nah ini nanti bisa diskusi tentang bumi ini lama-lama. Oke, silakan. Tadi siapa Pak Elia mau ngomong? Ya, saya tadi menyimak
beberapa menit Pak Darmius ya. Mungkin yang Pak Darmius mau sampaikan itu secara sains gitu, cuma mungkin perlu dibatasin sedikit waktunya ya supaya kita kepada materi Pak Andi. Dan Pak Andi langsung mengerti, langsung cut beliau begitu ya. Itu satu kebijaksanaan dari Pak Andi. Saya mau menanggapin Pak Darmius. Itu pada saat Musa mengangkat tangan, matahari pun berhenti loh Pak. Itu kan bukan Musa, Yosua. Oh Yosua ya, pantesan. Saya cari di Alkitab Musa, tidak ketemu ternyata Yosua. Jadi itu pun juga dalam kedaulatan Tuhan yang diberikan atas Yosua, bukan berdasarkan hukum alam semesta kan begitu, itu satu. Yang kedua saya mau mengangkat tentang topik rambut dan burung gitu ya Pak ya. Itu seringkali ditangkap oleh sebagian Kristen bahwa itu adalah jangan dianggap secara harafiah, anggap maknanya. Pertanyaan saya Pak, apakah memang itu secara harafiah, memang Tuhan menghitung rambut kita, atau Tuhan menetapkan burung jatuh, bukan secara pemaknaan. Terima kasih Pak. Ya. Ayat itu memang mau menunjukkan, kalau kita lihat konteks daripada Matius 10, ya, coba kita lihat Matius 10 ayat 29 sampai 30. Ya. Itu konteksnya apa sih? Konteksnya itu adalah Tuhan Yesus bilang, kamu jangan takut, jangan khawatir. Ya, khawatir apa? Khawatir kalau kamu mengalami aniaya dalam hidup. Kalau kamu mengalami aniaya dalam hidupmu, jangan khawatir. Tuhan yang akan terus menyertai dan memelihara kamu dengan sempurna. Dan pemeliharaan Allah dengan sempurna itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, burung di udara tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa, dan rambut di kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Ya, artinya itu kita sudah jelas. Artinya itu apa? Pemeliharaan Allah dalam hidup orang percaya itu amat sangat sempurna. Jadi don't worry, jangan takut. Lalu mengenai rambut di kepala, apakah dihitung Allah? Lah, apa Allah itu kerjanya di surga ngitungi rambut? Ya toh. Ya jelas nggak usah ngitung. Allah itu tidak usah ngitung, sudah tahu. Nah, namanya Allah Maha tahu kok. Kalau kita nggak Maha tahu, kita perlu ngitung. Tapi bagi Allah yang Maha tahu, tidak perlu ngitung, langsung tahu. Ya itulah maksudnya kemampuan Allah di dalam mengontrol segala sesuatu tanpa kecuali. Kalau itu dilarikan kepada predestinasi, apakah masih sinkron, Pak? Sama seperti predestinasi sebutir air dengan burung dengan rambut, apakah itu bisa disejajarkan pemaknaannya? Tetap sejajar. Oh, ya bisa, memang sejajar. Tetap sejajar. Memang segala sesuatu kan gini, nanti kita harus masuk kepada presupposisi bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu dari perkara besar sampai perkara kecil. Ya, sama pentingnya. Perkara baik sampai perkara jahat. Dari perkara sepele sampai perkara paling penting. Semuanya ada dalam kedaulatannya yang sempurna.
dengan tidak membuat manusia jadi robot. Nah, itu memang ada catatan itu. Karena banyak orang menuduh, wah kok gitu kan Allah membuat manusia jadi robot. No, Allah tidak pernah membuat manusia jadi robot. Lah bagaimana kalau manusia bukan robot kok semua sudah ditentukan? Ya kita kan nggak bisa memahami cara kerja Allah yang amat sangat brilian. Kalau semua sudah ditetapkan, di mana kebebasan manusia? Kan selalu yang dipertentangkan itu. Ya buktinya saudara dan saya juga mau melakukan apapun, juga kita tanda petik diberi kebebasan. Anda mau pakai baju apapun, Anda bisa memilih, dan Anda punya kebebasan, tetapi semuanya ada di dalam kedaulatannya. Makanya bicara seperti ini, itu sudah pernah kita bahas tuntas di satanologi antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Itu merupakan dua rel yang selalu sejajar dan tidak pernah dipisahkan maupun dibenturkan. Oke, Dua terima hal kasih. yang pasti ada dalam Alkitab, yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia selalu ada dalam Alkitab. Ya, silakan. Tadi mau bicara apa? Terima kasih Pandi berbagi dengan teman yang lain. Oh ya, baik. Pak mau tanya, Pak Andi. Silakan Pak Hari. Saya baru ngikut ini, udah ngikut yang pertama baru sampai 14. Jadi ini saya ngikut yang udah sampai 40. Oh ya. Saya nggak tahu apakah pertanyaan ini sudah pernah ditanya apa belum. Tapi kalau memang Allah sudah mempredestinasikan manusia, apakah yang dipakai ayat yang di Wahyu 3 ayat 5 itu yang ditulis bahwa nama itu bisa terhapus dari kitab kehidupan. Nah ini kan ayat ini yang sering dipakai oleh kaum Arminian yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Nah, bagaimana menjawab ini? Apakah ini satu bahasa antropomorfisme ya, atau apa gitu, Pak Pandi? Ya. Terima Baik, itu sudah dibahas juga ya. Tentang penghapusan nama itu. Ya, saya bilang itu kan jelas cuma suatu gambaran, bukan sesuatu yang menunjukkan di surga itu memang ada buku-buku, lalu ada tulisan, lalu bisa di tip-ek, tulisannya dihapus, sudah ditulis, dihapus lagi, dan sebagainya. Itu hanya gambaran. Gambaran apa? Gambaran orang yang namanya terhapus itu adalah orang yang ditetapkan binasa. Sudah, poinnya itu. Bukan lalu tadinya ditetapkan selamat, terus akhirnya gara-gara orang itu tidak setia, akhirnya yang ditetapkan selamat, Tuhan rubah penetapannya. Ya Tuhan itu kan juga sudah tahu orang yang akan ditetapkan ini jadinya bagaimana. Tidak mungkin penetapan Allah itu salah. Jadi Allah misalnya berharap, wah si A saya tetapkan selamat. Saya akan berharap dia selamat pada akhirnya. Tahu-taunya di tengah-tengah hidupnya dia murtad. Akhirnya tidak selamat. Di dalam Allah menetapkan dari awal, Allah sudah tahu bahwa si A itu pasti murtad dan pasti tidak selamat. Jadi tidak mungkin ditetapkan Allah selamat. Karena Allah sudah tahu duluan, dengan sempurna perhitungannya tidak pernah salah. Dan kemahatauannya juga tidak pernah salah. Dan penetapannya juga tidak pernah gagal. Dengan kata lain, kalau seperti itu konsepnya Arminian,
Berarti Allah menetapkan sesuatu dan penetapannya bisa gagal, bisa tidak jadi. Ya itu namanya Allah bisa gagal. Dan itu justru bukan berita Alkitab kalau Allah gagal itu. Ya. Keputusan Allah pasti sempurna. Ini sudah jam 9, saudara-saudara. Jadi kita lanjut hari Kamis. Ya, jadi Pak Andi program boleh kita, tanya kali gak ya? ya sebentar. Jadi program kita ini hari Senin jam 7:30 dan hari Kamis 7:30 kita lanjut dengan tema yang sama. Silakan, tadi ada yang mau tanya apa? Iya, tadi kan sempat disinggung kalau berdoa jangan menggunakan kata campur tangan ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan ketika kita menjalankan proses sanctification-nya kita gitu. Iya. Kalau kita Sanctification, tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak minta pertolongan Tuhan kan kita kan nggak mungkin bisa ya salah manusia kita gitu. nah Anda menafsirkan salah. Kalau saya tadi katakan Allah bukan campur tangan, tapi Allah justru memimpin, membimbing, dan menguasai kehidupan kita. Bukan campur tangan itu kan saya tadi penekanannya campur tangan itu apa? Kita yang punya urusan, Tuhan yang ikut-ikut dengan urusan kita. Tapi yang sebenarnya bukan kita yang punya urusan, Tuhan yang punya rencana. Dan kita yang dilibatkan dalam rencana Tuhan. Bukan kita yang melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Nah, harap ini diperhatikan baik-baik. Ya, saya kasih statement ini. Bukan kita yang melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Tapi Tuhan yang melibatkan kita untuk menggenapi rencananya. Nah, biarlah ini makin tegas bahwa hidup Oke, kita. berarti kan kalau sudah dipredestinasi, kenapa masih dituntut usaha manusia ya? Di dalam proses sanctification-nya, Pak. Makanya tadi saya akan bilang, di dalam sanctification pun, ya Tuhan sedang membimbing dan menuntun hidup kita. Untuk kita belajar jatuh bangun, ya dalam pendewasaan rohani kita melalui berbagai peristiwa. Jadi waktu sanctification itu Tuhan membentuk kita dan menghajar kita dan mendidik kita untuk kita belajar bersandar ya dan berserah kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu pun adalah anugerah Tuhan. Ya, Anda nanti baca Filipi 2 ayat 12 dan 13. Oke ya, saya terpaksa harus menutup terima kasih, acara Pak. ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari Kamis. Mohon maaf bila yang lain belum sempat berbicara atau memberikan pendapat. Tuhan memberkati kita semua. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita lebih banyak berinteraksi. Baik, saya minta salah seorang rekan untuk berdoa, yaitu yang dari tadi saya belum dengar suaranya. Pak Yohanes dari Makassar. Ada standby? Ya. Ya, Pak. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah boleh kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirim hamba-Mu, Engkau berikan bijaksana sehingga bisa menjelaskan dengan baik hal-hal yang sering kami kurang mengerti. Tapi malam ini kami bisa dibukakan pengertian. Tuhan berkati setiap yang sudah mendengarnya, biar Roh Kudus sendiri bekerja, memberi pengertian kepada kami. Berkati hamba-Mu terus Tuhan, pakai dia terus untuk dalam acara ini. Kami bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Setiap kami
Malam ini kami akan istirahat, Tuhan juga berkati kami. Biar pada hari Kamis kami bisa berjumpa kembali. Dengarkanlah doa kami Bapa, kami mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.